Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Banyak yang menganggap aborsi adalah jalan pintas untuk menutupi kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang terjadi di luar nikah. Hal ini menjadi faktor banyaknya praktek aborsi ilegal. Dalam istilah medis, aborsi artinya mengakhiri kehamilan. Aborsi adalah pelepasan embrio atau janin sebelum memiliki kemampuan untuk hidup di luar rahim. Aborsi biasanya dilakukan pada trimester pertama atau 3 bulan masa kehamilan. Di Indonesia, aborsi secara legal hanya diperbolehkan jika kehamilan ternyata membahayakan jiwa ibu atau janin, atau keduanya, baik secara fisik, mental, atau keduanya. Peraturan lain yang mengizinkan dilakukannya aborsi di Indonesia adalah jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Hal tersebut sudah diatur di Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tindakan aborsi seharusnya dilakukan secara resmi dan benar, yaitu di rumah sakit oleh dokter atau tenaga medis yang bersertifikat dan berpengalaman. Namun, dikarenakan panjangnya persyaratan aborsi, kadang-kadang pasien memilih jalan pintas dan melakukan aborsi secara ilegal yang akhirnya bisa membahayakan nyawanya sendiri. Beberapa resiko aborsi ilegal adalah terjadinya infeksi akibat tidak tuntasnya pengguguran janin atau karena penggunaan alat yang tidak steril, terjadinya pendarahan hebat, kerusakan rahim, gangguan kesuburan, hingga beresiko mengakibatkan kematian. WHO mencatat tingkat kematian wanita hamil seluruh dunia mencapai 13% akibat melakukan aborsi secara tidak aman. Aborsi dilakukan hanya berdasarkan dua alasan, yaitu karena pertumbuhan janin abnormal yang membahayakan nyawa ibu atau tidak diinginkannya kehamilan yang terjadi. Maka pencegahan aborsi pun terbagi dua. Pencegahan pertama yaitu menjaga kesehatan janin dan ibu. Meskipun tidak semua gangguan kehamilan atau kegagalan pertumbuhan janin bisa dihindari, namun semua ibu hamil punya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan janin yang dikandungnya. Jika ibu dan janin sehat, maka aborsi kemungkinan bisa dihindari. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin diantaranya rajin memeriksakan diri ke dokter kandungan dan tidak melewatkan jadwal check-up rutin sepanjang masa kehamilan. Hal ini penting agar kesehatan ibu dan janin bisa selalu dipantau dan jika ada yang tidak normal bisa segera ditangani sendiri mungkin. Menghindari zat-zat berbahaya seperti alkohol, nikotin, dan obat-obatan terlarang. Menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, melakukan olahraga ringan untuk ibu hamil, dan menghindari stres. Pencegahan yang kedua adalah menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Tentunya ada faktor tak terhindarkan seperti pemerkosaan atau pemaksaan dalam rumah tangga yang menyebabkan seorang wanita hamil di luar keinginannya. Namun, sebagian besar kasus aborsi ilegal dilakukan oleh remaja yang hamil akibat hubungan seksual di luar pernikahan. Hal itu, semua pihak harus bersama-sama berkomitmen untuk mencegah terjadinya kasus semacam ini dengan cara memberikan pendidikan seksual secara menyeluruh kepada remaja yang sudah memasuki usia subur, serta menyampaikan informasi yang akurat tentang kontrasepsi dan apa saja resiko melakukan hubungan seksual secara tidak bertanggung jawab di usia dini. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana menghindari terjadinya hubungan seksual sebelum pernikahan dan menjaga diri dari paksaan untuk melakukan hubungan tersebut. Memberikan akses konsultasi yang lebih mudah bagi remaja untuk membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas, reproduksi, dan pernikahan. Membuat program untuk memberdayakan perempuan agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Demikian pembahasan seputar aborsi yang perlu diperhatikan dan semoga aborsi secara ilegal bisa dihindari. Hukuman bagi pelaku aborsi ilegal sudah tercantum dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, yaitu tiap orang yang terlibat tindakan aborsi ilegal dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar. Maka dari itu, lebih baik rundingkan bersama keluarga dan konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dan semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.